Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Bapa kami yang ada di surga, sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang baik di dalam setiap jalan kehidupan kami, di dalam setiap suka dan duka. Engkau tetap adalah Allah yang baik, Allah yang betul-betul memelihara dan mengasihi kami. Tapi kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kebebalan. Kami membutuhkan Tuhan untuk bisa bertobat dari segala dosa-dosa kami. Dan kami juga mengenal bahwa Tuhan juga adalah Allah yang kudus, Allah yang adil. Demikian juga Tuhan mendidik kami untuk serupa dengan Engkau sendiri. Kami mau Tuhan hidup kami dipakai Tuhan dan berjalan di jalan yang benar, bukan di jalan orang fasik. Kami mau Tuhan hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga sadar bahwa kami datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan penguasa semesta alam. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kami firman Tuhan, memberikan kami kekuatan dan juga iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama. Ayat 1 sampai yang ke-17 kita akan membacanya bersama-sama. Ini adalah silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 sampai 17 kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama seluruh ayatnya ya. 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian bicara soal silsilah Yesus Kristus, ini pasti bicara soal garis keturunan raja atau yang kita sebut bahasa Inggrisnya adalah royal line, garis kerajaan. Yesus keturunan suku Yehuda dan suku Yehuda adalah keturunan yang dipilih Tuhan dari bangsa Israel untuk melahirkan para raja, para pemimpin dari bangsa Israel. Nah, garis keturunan raja merupakan garis yang menghubungkan keluarga raja dari generasi ke generasi. Orang yang akan dipilih menjadi raja adalah harus dari keturunan raja. Dan banyak budaya di dalam dunia ini mengakui bahwa royal line ini untuk bisa melegitimasi seorang raja yang akan memerintah rakyatnya. Kalau ayahnya seorang raja, anak laki-lakinya menjadi seorang raja. Atau anak perempuannya, kalau raja itu punya anak perempuan saja, ya jadi seorang ratu kurang lebih ya untuk memimpin kerajaan.
Ayahnya seorang raja, penerus tahta kerajaan adalah anaknya juga. Nah, salah satu mengapa ada budaya garis keturunan raja ini adalah supaya identitas nasional itu tidak tergoyahkan. Kita suku Israel, rajanya ya harus berasal dari suku Israel atau suku Yehuda lebih tepat ya. Itu memperkuat identitas. Kalau pemimpin gerejanya reform Injili, nanti ketika pendirinya meninggal, yang meneruskan harus reform Injili. Supaya apa? Memperkuat identitas. Jangan sampai pendirinya reform Injili, ke bawahnya reform karismatik. Ya, atau Injili karismatik, atau reform yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu identitas. Penerus harus sesuai dengan yang di atasnya. Nah, zaman kerajaan Israel pun demikian. Raja memiliki anak laki-laki, maka kalau ada anak laki-laki yang sulung, dialah yang akan menjadi raja. Ya, saya pernah ngobrol dengan seorang jemaat soal darah biru ya. Dan ketika saya pelajari asal usulnya soal darah biru, munculnya itu dari bangsawan Spanyol yang dikatakan bahwa bangsawan Spanyol itu kulitnya pucat-pucat. Terus ketika dilihat pembuluh darahnya, kalau kita lihat pembuluh darah di sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kemudian dilihat ada biru. Kalau saya sih agak hijau ya, ini darah hijau ya Bapak Ibu sekalian ya. Hijau, kebiruan orang Spanyol, dan itu menunjukkan bahwa ras mereka itu tidak tercampur dengan ras yang lain. Nah, makna budaya dari darah biru menunjukkan status sosial yang tinggi dan bangsawan murni yang terpisah dari rakyat biasa. Itu dari bangsa Spanyol asal usulnya ya. Kemudian diadopsilah oleh orang-orang yang lain dan dalam budaya Indonesia sendiri menunjukkan keturunan keluarga kerajaan atau bangsawan Nusantara, baik itu keraton di Solo, keraton di Jogja, sampai ada jabatan Gusti, Raden, Sultan, Pangeran. Wah, seolah-olah dari meritnya, dari kelahirannya itu sudah terhormat, sudah berdarah biru gitu ya. Jadi dianggap terhormat karena apa? Keturunan. Padahal kita tahu secara Alkitab bahwa kita itu sebenarnya nggak terhormat. Kita ini orang berdosa secara keturunan juga. Itu namanya kita percaya doktrin dosa asal. Manusia berdosa menikah dengan manusia berdosa, melahirkan manusia berdosa. Kita nggak ada yang terhormatnya kok ketika lahir ke dalam dunia ini. Kita sudah rusak secara gambar dan rupa Allah sudah rusak. Dan kita sudah melawan Tuhan, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Memang kita manusia yang berharga di mata Tuhan dan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, tetapi kita sudah rusak total karena dosa-dosa kita, maupun dosa Adam dan Hawa ya. Lalu mengenai garis keturunan ini, apa yang Alkitab katakan soal garis keturunan raja? Nah, dalam Alkitab konsep garis keturunan Daud ini dipakai untuk pemenuhan janji Allah. Jadi penggenapan tentang datangnya Mesias. Jadi Tuhan juga pakai budaya manusia untuk menyatakan aku tuh menggenapi janjiku. Di dalam konteks budaya manusia yang dipakai oleh Tuhan. Nah, di dalam PA Pemuda kemarin ada pertanyaan, kenapa ya? Kalau perjanjian lama kan urutannya Kejadian sampai Maleaki. Perjanjian baru sebenarnya Injil yang mula-mula ditulis paling awal itu Markus. Kenapa pada akhirnya orang-orang Kristen gereja Tuhan memulai perjanjian baru dengan Matius? Kemudian kita diskusi berpikir, iya kenapa ya? Kenapa enggak kronologis di PB? Sedangkan PL kan yang mengaturnya, mengkanonisasi adalah orang Yahudi. Jadi rata-rata dari PL itu kronologis, dari titik 0 sampai Maleaki gitu ya. Tapi PB ini penulisannya ya yang awal itu adalah Markus sebenarnya, Injil Markus. Lalu kenapa Matius? Nah, karena Matius itu merupakan sebuah jembatan dari PL ke PB. Karena Matius berusaha menjelaskan tentang penggenapan dari janji-janji seluruh perjanjian lama. Sehingga ketika baca PB dengan asumsi sudah mengerti PL, maka klop. Ini jembatan saya harus melanjutkan terus Injil sampai kitab Wahyu. Tapi bagi orang-orang yang non-Kristen, yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus, dia nggak tahu PL. Maka waktu baca Matius nggak terlalu ngeh, apa sih janji-janji Tuhan di perjanjian lama ya. Maka kita sarankan baca Injil Yohanes atau Injil Markus dulu dan lain-lain ya, nggak masalah. Tetapi kita bisa lihat bahwa Matius merupakan jembatan penting antara PL dan PB. PL sudah janji Tuhan semuanya isinya tentang kedatangan Mesias, kedatangan Raja, kedatangan Gembala Agung. Kemudian PB itu penggenapan seluruh PL, yaitu Matius pertama ya. Nah, kekristenan
membalik makna darah biru ya. Kita nggak terlalu mementingkan darah biru seolah-olah budaya itu jauh lebih penting daripada kekristenan secara biologis. Tetapi kita melihat bahwa kita dipilih Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita terhormat itu di mata Tuhan karena apa? Karena darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena keturunan kita atasnya adalah orang baik, presiden, raja, maka kita langsung terhormat. Enggak. Kita sudah dipilih oleh Kristus, kita lebih menghargai darah Kristus. Bukan soal budaya manusia. Hidup kita dibersihkan dari dosa-dosa kita, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, itu karena darah Kristus yang begitu mahal harganya, bahkan tak terhingga. Yesus membasuh rohani kita, seluruh hidup kita dengan darahnya sendiri. Maka disitulah keberhargaan kita. Disitulah kita menuhankan Yesus Kristus. Yang menjadikan kita bermakna dan memiliki kehidupan yang berkelimpahan adalah darah Kristus. Bukan latar belakang keluarga kita atau garis keturunan mana. Yesus katakan yang menajiskan kita itu yang dari luar. Tetapi bukan yang dari luar ya, tetapi yang dari dalam hati. Yesus katakan demikian. Yang bisa menajiskan kamu itu bukan makan babi, bukan makan makanan yang macam-macam, tetapi yang keluar dari hati itu yang menajiskan kamu, yaitu keluar dari hati yang jahat. Nah, demikian juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kita berharga itu bukan yang dari luar, yang diberikan kepada kita gitu ya, tetapi yang dari hati kita, hati yang memancarkan kebaikan, hati yang memancarkan sifat-sifat Allah, hati yang takut akan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Apakah ketika Tuhan melihat semua orang Kristen, Tuhan tuh melihat dengan mata yang sama? Tidak. Ada orang Kristen yang masih bebal, masih jatuh dalam dosa pemberhalaan, masih kanak-kanak. Tapi ada orang Kristen yang dewasa, yang takut akan Tuhan, yang berusaha terus mengejar kerajaan Tuhan. Kita sama-sama orang Kristen, tapi ada yang dewasa, ada yang tidak. Dan bagaimana kita semakin berharga di mata Tuhan, semakin bernilai di mata Tuhan, ketika kita terus bergantung kepada Tuhan. Latar belakang keluarga yang bobrok, broken home, terjadi perceraian, atau orang tua kita adalah seorang pelacur, penipu, tidak menentukan kita terhormat atau tidak. Ya, buktinya apa? Yesus Kristus. Nenek moyang Yesus Kristus itu ada yang pelacur, tapi kemudian dia bertobat. Nenek moyang Yesus Kristus itu orang biasa, orang miskin, gak punya uang. Papa mama Yesus juga gak punya uang. Tapi apakah Yesus menjadi nilai martabatnya berkurang, turun? Tidak. Yesus tetap berharga, dia bahkan tidak berdosa, dia taat kepada kehendak Bapa. Memang keturunan dari atasnya Tuhan Yesus itu ada orang beriman, Abraham. Abraham pun selingkuh, orang yang selingkuh. Rahab, perempuan sundal. Daud, pembunuh, penculik atau perampok istri orang, itu Daud. Ya, keberhargaan kita itu tidak ditentukan dari latar belakang kita, orang tua kita. Memang itu ada pengaruhnya. Ya iyalah, lihat orang tua saling bertengkar terus-menerus, tidak setia, saling memukul, kita pun akan terpengaruh. Tapi itu tidak menentukan kehormatan atau nilai dari manusia. Nilai manusia ditentukan dari identitas kita di dalam Yesus Kristus, yaitu identitas rohani. Jadi kita jangan memberhalakan suatu garis keturunan darah biru. Kita juga tidak memberhalakan nama, kita cari nama dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu gila hormat. Jauh lebih berharga identitas kita sebagai orang Kristen. Maka kita sangat bersyukur. Meskipun orang itu tidak pintar, tapi dia hatinya takut akan Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Memang kemampuannya segitu kok, pikirannya seperti itu, intelektualnya demikian. Tapi hatinya tuh takut akan Tuhan. Wah, Tuhan justru melihat dia berharga. Maka dari itu yang menentukan terhormatnya hidup kita sebenarnya bukan penghargaan manusia. Melainkan penghargaan Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bagian Matius pasal pertama ini, Matius mendapatkan kesempatan yang begitu indah dalam menuliskan silsilah manusia yang terpenting dalam sejarah umat manusia. Matius dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menuliskan silsilah Yesus Kristus dengan caranya sendiri. Dia tidak mulai dari Adam, dia mulai dari Abraham. Nah, di sini ada pemikiran secara teologis kenapa pada akhirnya Matius itu menuliskan silsilah Yesus,
Hanya 14 di dalam 3 periode atau bagian. Terus mulainya adalah dari anak Abraham, anak Daud ya. Anak Daud, anak Abraham. Dia katakan demikian, terus dimulai dengan Abraham memperanakan Ishak. Padahal semua manusia itu keturunan Adam dan Hawa. Ya, kita semua keturunan Adam dan Hawa pada mulanya, tetapi Matius memilih ini orang beriman. Keturunan orang beriman yang diambil dari penyembah berhala, yaitu Abraham. Abraham pun dulunya adalah penyembah berhala. Dan ketika kita bisa lihat, ketika Matius dipilih Tuhan untuk bisa menuliskan silsilah Yesus Kristus, ini sesuai dengan nama atau arti dari nama Matius, yaitu adalah gift of God atau anugerah Allah. Ya, bersyukur hidupnya penuh dengan anugerah Allah, dia dapat kesempatan untuk menuliskan firman Tuhan yang berisikan silsilah Yesus Kristus. Nah, penafsir mengatakan bahwa Matius itu menulis sejarah mula-mula dari Yesus Kristus. Jadi dia menuliskan asal usul Yesus Kristus itu dari mana. Ya, awal mula Yesus Kristus itu ada. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus manusia. Yang ada awal mula adalah ciptaan Tuhan. Yang ada awal mula adalah penciptaan, tetapi yang tidak ada awal mula adalah pencipta. Dan manusia, Yesus Kristus, ini ada awal mulanya. Berarti memang Yesus betul-betul manusia sama seperti kita yang ada awal mulanya. Dulunya tidak ada. Sekarang ketika Tuhan tetapkan di satu zaman, di satu waktu, kita ada, nah itu adalah asal usul Yesus Kristus. Maka penafsir mengatakan, kitab Injil Matius itu seperti kitab Kejadian. Kejadian bahasa Inggrisnya adalah Genesis. Book of Genesis di dalam Perjanjian Lama adalah kisah awal mula asal usul dunia ini ada. Nah sekarang ya Matius menjelaskan di Perjanjian Baru ini adalah asal usul pribadi Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Wah begitu indah, begitu penting ya. Book of Genesis of Jesus Christ. Asal usul Yesus Kristus itu dari mana? Ya dari sepanjang sejarah manusia itu. Tujuan penulisan silsilah ini bukan berarti Matius menyatakan saya suka data kependudukan, saya suka administrasi publik gitu ya. Terus dia mencatat, bukan soal data kependudukan, bukan soal hal-hal umum yang dia tuliskan untuk kependudukan, melainkan ada tujuan teologis di dalam sejarah dan budaya orang Yahudi khususnya untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus yang harus orang Yahudi kenal. Tujuan penulisan silsilah ini adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan tentang siapakah Allah yang pribadi kedua itu. Allah yang melampaui segala akal. Allah yang rela jadi manusia. Allah pencipta, tetapi kok bisa jadi manusia? Ada natur Allah 100%, kok bisa juga jadi natur manusia 100%? Yaitu namanya Allah. Kalau Allah bisa kita mengerti di dalam otak kita yang kecil dan ringan ini bukan Allah dong. Itu buat ciptaan yang lebih bawah daripada kita. Kita bisa mendetail, memikirkan tentang hewan dan tumbuhan secara detail. Kita tahu semuanya tentang hewan dan tumbuhan. Karena di bawah kita. Tetapi Allah itu di atas kita. Bagaimana kita mengerti Allah jadi manusia? Enggak mungkin. Tapi kita percaya. Tapi orang Kristen percaya, gereja sepanjang zaman percaya, para rasul percaya. Kok bisa? Ya itu betul-betul anugerah Allah, pertolongan Allah, kita bisa mempercayai Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, apakah silsilah manusia ini yang terpenting atau tidak? Jelas, ini adalah silsilah manusia yang terpenting. Kita nggak usah tahu kakek nenek kita bahkan nggak masalah. Atau orang tua dari kakek nenek biasanya kita sudah nggak tahu. Kakek nenek kita masih tahu, orang tua masih tahu ya. Adalah alangkah berbahagia kalau kita masih bisa menghormati orang tuanya orang tua. Itu berkatnya double ya. Kita menghormati kakek dan nenek itu, Alkitab mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kita hormati orang tuanya, orang tua kita. Wah itu juga berkat Tuhan yang melimpah. Tapi kita nggak usah tahu asal usul kehidupan kita dulu tuh apa. Sudahlah. Yang kita perlu tahu itu silsilah Yesus Kristus, terus kemudian dampaknya di dalam kehidupan kita, di dalam karya keselamatan Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah sangat penting karena silsilah Yesus adalah rencana keselamatan Allah yang Tuhan kerjakan di dalam dunia. Kamu mau selamat, lihat pribadi Yesus. Bukan lihat pribadi diri, bukan lihat pribadi Tuhan, orang tua, bukan lihat pribadi kakek nenek.
Kita lihat pribadi Yesus Kristus karena dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia, menjadi sumber keselamatan. Nah, setidaknya ada 3 alasan kenapa silsilah Yesus menjadi penting Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh pahami. Yang pertama adalah pemenuhan janji Allah dalam sejarah, yaitu yang kita tahu adalah kalimat dari Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelium. Injil ada kalau memang ada dosa. Sebelum ada dosa, nggak ada Injil juga. Semua adalah perintah Tuhan dan manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika dosa ada, baru ada Injil. Nah, di manakah Injil di dalam kitab Kejadian? Kalau Kejadian 3 adalah bicara soal manusia jatuh dalam dosa, berarti kalau sudah ada dosa, Tuhan kasih solusi dong. Masa Tuhan biarkan manusia tidak ada solusi? Maka kita bisa lihat di dalam Kejadian 3, meskipun itu adalah tragedi terbesar dalam sepanjang sejarah manusia jatuh dalam dosa, tetapi dalam Kejadian 3 juga ada bayang-bayang sinar yang begitu kecil, tetapi menjadi solusi dari setiap permasalahan dosa, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Ada keturunan perempuan, disebutnya keturunan perempuan. Karena memang Yesus tidak berasal dari benih laki-laki. Ini keturunan perempuan, keturunan Maria yang akan mengalahkan kuasa setan, dosa dan maut. Kamu terjebak dalam masalah dosa, itu bukan usaha kamu sendiri bisa menyelesaikannya. Harus dari keturunan perempuan ini. Adam dan Hawa percaya, oke, nanti suatu hari nanti ada keturunan Hawa dong. Hawa akan melahirkan, ini adalah keturunan. Mereka menebak-nebak mana janji Tuhan itu. Mulai dari anak pertama, anak kedua, ternyata sudah 900 tahun mereka hidup. Oh, ternyata belum datang anak yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya Kejadian 3 ayat 15. Ada keturunan perempuan yang akan mengalahkan kuasa dosa. Tapi mereka percaya pada janji Tuhan. Jadi semua orang di dalam perjanjian lama percaya Tuhan Yesus Kristus untuk bisa diselamatkan. Lewat apa? Lewat bayang-bayangnya. Kejadian 3 ayat 15. Akan ada keturunan perempuan. Saya percaya pada keturunan perempuan itu untuk melepaskan saya dari segala dosa. Orang-orang perjanjian lama tetap mempercayai Yesus yang akan datang. Orang-orang perjanjian baru percaya Yesus yang sudah datang. Kita mempercayai Yesus Kristus yang di masa lalu, yang sudah berkorban bagi kehidupan kita. Janji ini pada akhirnya dipertegas bahwa lewat keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Injil kan untuk semua bangsa ya. Maka gereja yang sejati, nanti kita bahas juga di doktrin gereja. Gereja yang sejati itu adalah gereja yang untuk semua bangsa. Berarti gereja yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus dan dari berbagai suku yang lain, mereka bisa ikut di dalam ibadah gereja kita. Karena apa? Injil bagi semua bangsa. Bukan hanya satu suku tertentu, bahasa tertentu ya. Injil itu untuk semua bangsa. Orang yang belum bisa beribadah di gereja, belum pernah menjejakkan kaki di dalam gereja, dia bisa ikut. Karena gereja adalah rumah doa bagi segala bangsa. Lalu mulai dari keturunan Daud dijanjikan bahwa tahta Daud itu kekal selamanya. Kenapa? Karena dari keturunan Daud juga akan lahir raja di atas segala raja. Nah, di sini orang Yahudi memegang tradisi dan budaya, oh ya, Abraham keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Injil. Dari Daud tahtanya akan kekal selama-lamanya. Berarti ada seorang raja yang kekal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dari siapa? Keturunan Raja Daud. Itu yang pertama. Kenapa penting sekali orang Yahudi atau kita sebagai orang Kristen yang sudah mempelajari perjanjian lama melihat silsilah Yesus Kristus. Yang kedua, ini membuktikan identitas Mesias. Mesias harus lahir dari suku Yahudi. Tanpa silsilah yang sah, maka Yesus itu bisa dianggap bukan orang Yahudi. Tapi semua orang yang hidup bersama dengan Yesus tahu bahwa dia orang Yahudi kok. Mukanya saja sudah muka orang Yahudi. Ya, dia keturunan Maria. Dia orang Yahudi, dididik secara Yahudi, hidup sebagai orang Yahudi. Dia keturunan Yahudi. Dan Yesus kalau tidak memiliki atau tidak dijelaskan silsilahnya, dia bisa dianggap sebagai orang asing, bukan seorang guru, dan bukan seorang raja yang dinantikan. Klaimnya sebagai Mesias itu pada akhirnya juga bisa dipatahkan oleh budaya Yahudi yang sudah dipimpin oleh Tuhan ya di dalam perjanjian lama. Nah, ini pentingnya silsilah Yesus. Lalu yang ketiga, ini betul-betul ya, kalau di dalam Matius 1 kan semuanya bicara soal sebenarnya khotbah Natal ya. Khotbah Natal itu seringkali dari Injil Matius, bicara soal orang Majus, bicara soal
kelahiran Yesus, bicara soal yang lainnya ya. Dan di sini memang betul Matius mau menjelaskan Allah itu masuk ke dalam realitas manusia. Allah kita itu sangat mengasihi kita. Dia adalah juru selamat. Dia juru selamat ini, ya juru selamat ini tuh sebenarnya adalah manusia. Juru selamat manusia. Kalau kita tahu ya, ada juru parkir, ada juru kemudi atau juru apalah ya. Semua juru-juru kan manusia ya. Itu suatu profesi yang dilakukan manusia. Nah sekarang ada juru selamat. Itu nggak ada manusia yang bisa menjadi juru selamat kecuali Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus bisa menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa. Yesus juga bisa menjadi penyelamat kita dalam segala hal. Ya, dia Tuhan kok. Dia adalah juru selamat. Dia adalah pribadi yang menjadi rancangan atau rencana karya keselamatan. Nah silsilah Yesus ini kita lihat di dalam realitas manusia ada sejarahnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada orang yang beriman, ada keturunan Raja Daud, tetapi ada orang biasa, ada seorang tukang kayu, ada orang berdosa, bahkan ada orang asing, yaitu Rut ya, dari orang Moab. Itu juga keturunan dari nenek moyang dari Yesus Kristus. Nah silsilah Yesus Kristus yang ditulis Matius ini menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul sungguh-sungguh manusia, masuk ke dalam sejarah yang nyata dan ditulis di dalam silsilah manusia. Dan Yesus mau menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Jadi Yesus benar-benar manusia 100%. Dia adalah Allah kita, dia adalah juru selamat, dan dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah ini yang Matius mau jelaskan kepada kita semua di dalam silsilahnya. Ya, Yesus itu pada akhirnya ya, tadi kita tahu Yesus yang disebut Kristus, Mesias, Kristus anak Allah. Berarti dari perikop yang kita baca sudah memperkenalkan Yesus manusia 100% dan juga Yesus adalah anak Allah. Kitab Injil Matius merupakan kitab asal-usul dari Yesus Kristus dan bagaimana Yesus Kristus adalah orang yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Jadi kita melihat bahwa Injil Matius merupakan survei sejarah umat Allah dimulai dari Abraham leluhur Israel sampai kedatangan Mesias yang disebut sebagai anak Daud. Nah di sini juga bagi orang Israel itu sangat penting untuk melihat bahwa ada janji Tuhan yang bicara soal keturunan Daud atau anak Daud. Yang dimaksudkan anak Daud itu bukan berarti anak secara biologis ya, tetapi bicara soal keturunannya Raja Daud. Jadi ada peran sentral yang diberikan kepada Raja Daud sehingga muncullah istilah anak Daud. Muncullah istilah keturunan Daud yang akan membebaskan orang Israel, yang akan menyelamatkan orang Israel. Maka kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian kisah Bartimeus yang buta itu, ketika dia harus menjadi pengemis, dia berseru, anak Daud kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku. Berarti dia mengerti bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dia sudah menantikan itu. Kasihanilah aku ya anak Daud, keturunan Daud, yang orang yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Jadi gelar anak Daud itu menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud, ya berasal dari garis kerajaan suku Yehuda. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita waktu membaca ya di bagian terakhir itu, Matius simpulkan ada 3 periode, 14 keturunan, ya masing-masing melengkapi sejarah dari Abraham sampai Daud. Nah kalau kita hitung dari Abraham sampai Daud itu berapa tahun? Nah perkiraan itu 1000 tahun. 1000 tahun itu kira-kira bisa berapa keturunan? Ya dalam 1000 tahun. Bisa lebih dari 14. Bisa kurang juga dari 14. Tetapi disebutkan oleh Matius itu 14 keturunan saja. Lalu dari Daud sampai pembuangan sekitar 400 tahun. Tapi disebutkan juga 14 keturunan. Padahal singkat loh, 400 tahun bisa kurang dari 14 keturunan ya. Tapi bisa juga ada. Terus kemudian dari pembuangan sampai kelahiran Yesus itu sekitar 600 tahun disebutkan juga 14 keturunan. Kok dari periode yang satu 1000 tahun disebut 14 saja. Dari periode yang kedua yaitu 400 tahun disebut 14 juga.
Dari periode yang 600 tahun disebut 14 juga. Nah kenapa ada 3 bagian ini? Ya kenapa hanya masing-masing 14 keturunan yang disebutkan? Apakah memang jumlahnya demikian hanya 14? Kok bisa sih? Padahal rentang waktu di dalam 3 periode itu berbeda-beda. Dan jawabannya adalah ketika para penafsir, para teolog menghitung, ternyata ada orang-orang yang tidak disebutkan oleh Matius dalam silsilah ini. Jadi dilewat, di skip gitu. Bagi Matius ini tidak terlalu signifikan orang ini yang disebut menjadi nenek moyang Yesus Kristus, nggak signifikan, dihapus, nggak masalah gitu ya. Terus Matius seleksi dengan tepat supaya ini menunjukkan royal line tersebut ya, garis keturunan dari orang beriman Abraham maupun juga Raja Daud. Lalu kemudian ketika kita berpikir, apakah berarti Matius ini bohong? Kok seenaknya sih penulisnya? Katanya cuma 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Dari Daud pembuangan Babel, dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus kok hanya 14 saja? Tapi ternyata bohong. Ya, tidak ya. Ini sebenarnya adalah penulisan yang dilakukan orang Yahudi untuk sebenarnya membantu mereka bisa melihat sejarah dengan lebih mudah. Ya, tidak perlu disebutkan. Ya, bagi Matius sebutkan 14, 14, 14 supaya mudah mengingat, mudah mengerti, dan juga ini ada orang-orang yang mewakili dari sejarah keturunan atau nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Terus kemudian di dalam 2000 tahun ini disimpulkan di dalam satu perikop 17 ayat saja. Wah luar biasa. Matius menyimpulkan sejarah asal-usul dari penggenapan kelahiran Yesus Kristus. 2000 tahun loh. 2000 tahun sepanjang sejarah manusia disimpulkan di dalam 14, 14, dan 14. Ada yang menerjemahkan ya, oke kita tafsirkan ada maksudnya dong pasti. Meskipun tidak selalu ada maksudnya ya, kalau kita lihat 14, 14, itu untuk memudahkan kita mengingat satu poin. Lalu yang kedua ada yang menafsirkan bahwa periode pertama 14 keturunan dari Abraham sampai Daud itu menunjukkan itu terbitnya keluarga Daud seperti fajar yang merekah. Ya, diibaratkan seperti matahari mulai terbit, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ya muncul. Terus dari Daud pembuangan Babel itu terus kemudian tumbuh subur seperti tumbuhan. Terus dari pembuangan Babel, di masa pembuangan Babel itu budaya Ibrani mulai menurun, kemerosotan, ya mundur, mengecil gitu ya. Jadi ada naik turun, ada naik terus tumbuh, mengecil, dan kemudian saat mengecil ke Israelan atau budaya Israel itu, terus kemudian muncullah Yesus Kristus sebagai terang atau Mesias. Ada pengharapan lagi. Nah, kita tahu kan, bangsa Israel itu memang sempat naik, jaya di masa Salomo, terus turun di pembuangan. Terus ada kalanya Tuhan marah ya menghukum bangsa Israel, berhenti berfirman, gak ada nabi-nabi lagi di zaman Maleaki sampai perjanjian baru 400 tahun. Itu kemerosotan, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan cara diam. Dan pada akhirnya Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya, mulai muncul Yesus Kristus yang menjadi firman, menjadi manusia. Dulu Tuhan berkata-kata lewat para nabi, nah sekarang Allah berkata-kata lewat Yesus Kristus. Dan sekarang setelah Yesus menyelesaikan tugas pekerjaannya, kita dengan tegas mengatakan Allah berkata-kata lewat firman-Nya, Alkitab. Itu 3 periode Tuhan menyatakan dirinya, firman-Nya, yaitu lewat nabi, lewat diri anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan lewat firman Tuhan yang tertulis. Itu diilhamkan oleh Allah dan itu menjadi firman Tuhan. Nah terus kemudian ada berusaha menafsirkan kenapa 14. Penafsir mengatakan ya, bahwa ini menekankan Yesus bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Nama Ibrani dari Daud itu ya sebenarnya adalah DVD. DVD itu nama Ibrani. Kalau berdasarkan gematria atau numerologi dari bangsa atau budaya Ibrani, itu kalau dijumlahkan itu 14. 4D ya, terus V itu 6, terus D itu 4, jadi 14. Tapi kemudian ditangkal juga oleh penafsir, kayaknya nggak serumit itu deh Matius ya menuliskan bahwa 14 itu dari DVD ya DVD. Tapi intinya adalah
kalau mau melihat ini cuma untuk mempermudah orang-orang Israel mengerti sejarah keturunan dari orang-orang Yahudi terus sampai kepada Yesus Kristus. Intinya Matius ingin tekankan bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah raja yang dijanjikan, dan ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji kepada Raja Daud. Nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu saudara, siapakah Yesus Kristus? Siapakah yang mau diperkenalkan oleh Matius? Nama Yesus sebenarnya dijelaskan di dalam Matius 1 ayat 21. Mari kita lihat, kita baca Alkitab Matius 1 ayat 21. Setelahnya Matius itu menjelaskan nama Yesus ya, arti nama Yesus secara detail. Mari kita baca bersama-sama Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu saudara sebenarnya nama Yesus itu adalah nama yang umum dari perjanjian lama. Nama Yesus di dalam perjanjian lama adalah Yosua. Yosua berarti apa? Allah menyelamatkan. Yesus berarti apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus berarti juru selamat. Ini makna nama Yesus. Sebenarnya nama Yosua, kemudian masuk ke bahasa Yunani, nama Yesus itu adalah nama-nama Yahudi yang umum. Maka dari itu Alkitab sering menuliskan bahwa Yesus dari Nazaret. Supaya memperkenalkan ini Yesus yang dari Nazaret itu loh, yang besar di Nazaret, lahir di Bethlehem. Dia adalah Yesus sang juru selamat. Namun kemudian Matius menggunakan gelar yang menggambarkan latar belakang manusiawi Yesus ini dengan istilahnya adalah Kristus, yang disebut Kristus di dalam Matius 1 ayat 16. Yesus yang disebut Kristus berarti dia Mesias. Kalau bicara soal Kristus, itu bicara soal kehidupan Yesus, terus kemudian pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya, sampai kenaikannya Yesus ke surga. Itu kita sebut Mesias. Itu kita sebut Kristus itu bicara soal karya keselamatannya. Yesus berarti juru selamat, Kristus berarti pekerjaan juru selamat. Yesus itu bicara memperkenalkan siapa dia, Kristus bicara memperkenalkan pekerjaannya dari Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus. Ini nama Tuhan Yesus Kristus ya, bicara soal pribadi Yesus maupun juga pekerjaannya bagi kita semua. Nah jadi dari sini Bapak Ibu saudara dari silsilah Yesus banyak orang berkata, wah gak ngerti ya baca silsilah-silsilah seperti dalam kitab Tawarik. Memang kita banyak tidak mengerti. Nah itulah kenapa kita belajar. Kenapa penulis menuliskan silsilah itu kita dapat poinnya. Kita dapat hikmatnya. Karena yang ditulis oleh para penulis adalah bicara soal logika dia, kehidupan dia. Saya menulis ini bukan didikte dari Tuhan, dari surga. Ayo tulis satu kata silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham seperti itu ya. Enggak. Tapi Matius berpikir menggunakan seluruh talentanya, kemampuannya untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Nah itulah kenapa kita belajar firman Tuhan. Itu kita bisa melihat bahwa ada hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam sejarah gereja Tuhan. Sejarah umat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Jadi silsilah ini bukan hanya catatan masa lalu, oh ya kita ngerti. Tetapi justru ini menjadikan keteguhan, penegasan buat kita. Yesus betul-betul adalah juru selamat, dia adalah pribadi yang dijanjikan oleh seluruh para nabi di perjanjian lama. Dia adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Maka pertanyaan besar ini Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin sering kita pernah dengar atau ditanya, siapakah Yesus? Ya, siapakah Yesus? Itu sebagai orang Kristen yang sudah bertumbuh, sudah dewasa, kita harus bisa menjawabnya. Kita harus mengerti makna nama Yesus Kristus, baik pribadinya maupun pekerjaannya. Dan itulah yang kita perkenalkan kepada orang yang kita temui, bukan soal diri kita. Ya, jangan terlalu banyak bicara soal diri. Jangan banyak diri. Kita kan pengikut Kristus. Kita bicarakan soal Yesus Kristus. Kita bicarakan soal pekerjaan Tuhan. Kita bicarakan soal bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita bicarakan soal apa? Firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu betul-betul menjadi sebuah pendorong bagi kita untuk hidup bagi Kristus dan juga menumbuhkan iman kita lebih dalam lagi. Siapakah Yesus Bapak Ibu saudara sekalian?
Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang kita sebut dengan istilah inkarnasi. Di dalam daging, Allah mau menjadi manusia, itu sesuai dengan janjinya. Dan kalau kita lihat PL itu berisi soal janji, PB itu soal penggenapan. Sebelum ada janji di dunia, sebelum ada penggenapan di dunia, kita juga bisa melihat Allah Tritunggal yang sudah bekerja jauh di dalam kekekalan, bagaimana kita bisa melihat covenant perjanjian antara pribadi Allah Tritunggal. Ini akhirnya kita bisa mengenal Allah itu Allah Maha Kasih. Waktu dunia belum ada, belum diciptakan, Allah cukup pada dirinya sendiri dan dia tidak boleh tunggal saja. Karena bagaimana akhirnya dia bisa mengasihi pribadi yang lain, kalau dia cuma tunggal. Ini kelemahan dari pemahaman Allah yang mengatakan satu saja. Berarti sebelum dunia ada, dia egois karena mengasihi diri saja. Tetapi ketika kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang tiga pribadi, Allah Tritunggal, mereka tiga pribadi ini cukup pada dirinya sendiri. Allah Maha Kasih, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, saling mengasihi, cukup pada dirinya sendiri, maka dia tidak butuh menciptakan dunia. Allah yang tunggal butuh menciptakan dunia untuk bisa dikasihi, mengasihi. Tapi Allah Tritunggal cukup pada dirinya sendiri, karena dia sudah Maha Kasih. Lalu inilah misteri yang sangat besar, kenapa Tuhan mau menciptakan malaikat? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan ciptakan malaikat yang bisa jatuh dalam dosa? Ada malaikat yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa Tuhan juga menciptakan manusia yang Tuhan sudah Maha tahu pasti jatuh dalam dosa? Kita cuma bisa berkata bahwa itu adalah hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Hak apa kita bertanya atau mengatur Tuhan? Gak usah ciptakan dunia, gak usah ciptakan manusia, gak usah ciptakan surga, gak usah ciptakan neraka, gak usah ciptakan malaikat. Kita bukan Tuhan. Maka dari itu ketika kita sadar bahwa kita diciptakan, kita dapat kehidupan dari Tuhan, itu karena kasih-Nya. Hikmat dan kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal sudah berjanji, mengadakan perjanjian kekal, Bapa mengutus anak, anak akan menggenapi rencana Bapa, Roh Kudus akan menerapkan rencana dari Bapa dan anak untuk keselamatan bagi umat Tuhan, bagi kita sebagai orang Kristen. Maka waktu kita menjadi seseorang yang sadar bahwa kita ini Kristen, bahwa itu adalah suatu kehormatan, suatu anugerah. Saya orang Kristen. Saya Kristen bukan karena usaha saya Kristen bukan karena kehebatan saya Kristen bukan karena saya mampu, tapi saya Kristen karena anugerah Tuhan. Wah, itu suatu ucapan syukur, saya orang Kristen. Ya, saya bangga menjadi orang Kristen karena Tuhan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Allah jadi manusia, Yesus rela menjadi setitik debu di dalam rahim ibu. Bayangkan ya, Allah itu tak terbatas. Bagi Allah itu dunia itu mungkin segenggam tangannya saja. Ya, kecil sekali. Dia bisa melihat seluruh dunia, seluruh manusia tahu, Tuhan tahu pikiran seluruh manusia, dia Maha tahu ya, dia Maha kuasa. Tapi dia mau memasukkan dirinya itu ke dalam dunia yang kecil itu. Itu gambaran yang tidak bisa kita pahami sebagai manusia. Ya, Allah mau jadi satu titik debu dulu, ya perlahan memang Tuhan Yesus dipelihara oleh Roh Kudus menjadi satu titik embrio dalam rahim seorang ibu. Maka banyak ya khotbah Natal mengatakan bahwa ketika Allah datang ke dalam dunia, Allah menjelma jadi manusia, itu berarti terang surga itu dikirimkan, misionaris terbesar itu dikirimkan dari surga ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan mau datang ke hal-hal yang begitu sepele, hal-hal yang begitu kotor dan hina, yaitu dunia yang berdosa. Maka ini adalah suatu kabar yang terbaik yang kita bisa dengar, Bapak Ibu sekalian, dari Injil Matius. Allah mau berkorban bagi manusia, Allah mau masuk ke rahim Maria, terbatas, ya, menjadi manusia untuk berkorban bagi kita. Pertanyaannya adalah,
Maukah kita berkorban bagi Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Maukah kita semakin mengenal siapakah Yesus Kristus? Kita sebagai orang Kristen ada pergumulannya masing-masing ya. Ada kesulitan, ada mungkin pemberhalaan, jatuh dalam dosa pemberhalaan. Kita ingat Salomo ya. Salomo itu orang paling berhikmat, dia bisa mengembangkan kerajaan Israel dengan damai, kaya raya, sejahtera. Dia bisa memimpin pegawai-pegawainya sikapnya rapih, baik, tertib. Tapi di masa kejatuhannya dia bisa, karena istri-istrinya, dia juga akhirnya menyembah berhala. Ini jatuh dalam dosa pemberhalaan. Kita semua lemah ya, kita bisa jatuh dalam dosa pemberhalaan apapun itu. Baik romantisme, baik uang, ya, baik reputasi. Tetapi itu semua sebenarnya tidak bisa melebihi kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Maka kita harus mengatakan sebagai orang Kristen betul-betul ya, lebih baik Kristus daripada uang, lebih baik Kristus daripada nama, lebih baik Kristus daripada kenikmatan kedagingan yang adalah dosa hawa nafsu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita mau mengenal siapakah Yesus Kristus, kita mau lebih maksimal lagi menaati firman Tuhan. Kalau Yesus sudah maksimal di dalam kehidupan kita, dia melayani manusia sepenuhnya, sampai mengorbankan nyawanya demi kita, kita pun selayaknya mau menyerahkan hidup kita bagi Kristus, maksimal di dalam setiap apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Baik gereja Tuhan di tempat ini, baik sekolah kita, pekerjaan kita, baik keluarga kita maksimalkan. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa menjadi seorang Kristen yang sejati, yang bisa memberitakan Kristus dimanapun saya berada, lewat perbuatan maupun perkataan saya. Maka ini respon kita ketika melihat sejarah silsilah Yesus Kristus, kita mau hidup bagi Kristus, kita mau memberitakan kabar baik. Hidup kita ya sudah cukup memiliki Kristus saja. Ya, silsilah kita nggak penting. Hidup kita itu juga sebenarnya kalau dibandingkan dengan kehidupan Kristus tidak jauh lebih penting. Tetapi hidup kita sebenarnya adalah bicara soal tentang Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita sudah dimiliki oleh Kristus. Maka Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, tapi mati juga adalah keuntungan. Kiranya hidup kita bisa diisi oleh firman Tuhan. Kiranya kisah kehidupan kita yang hanya satu kali ini saja bisa kita isi dengan kehidupan yang bersaksi bagi Kristus oleh kisah Yesus sendiri ada dalam hidup kita, dan kita tidak mengikuti jalan ego kita. Kiranya kita boleh menjadi seseorang yang jalan dalam kebenaran, yang jalan mengikuti pimpinan Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Kita tidak mau hidup seperti orang fasik, yang pada akhirnya seperti padang gurun tandus yang tidak berbuah. Tapi kita mau, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, dan akhirnya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini bersyukur boleh diberikan kembali kesempatan untuk sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan dari silsilah Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia terhadap perkataan-Mu sendiri. Kau tidak pernah ingkar janji, dan Kau tidak pernah salah, Kau tidak pernah mengecewakan kami, Kau tidak pernah berniat jahat kepada kami. Kau adalah Allah sumber segala kebaikan, Kau adalah terang dunia. Kiranya kami boleh memiliki pemahaman yang benar tentang diri Tuhan. Kami tidak mau salah sangka terhadap Tuhan, kami tidak mau berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kami mau melihat bahwa Tuhan sudah mengasihi kami sejak sebelum dunia dijadikan. Sejak kekekalan, Tuhan mau menyatakan cinta kasih Tuhan kepada seluruh dunia ini. Tapi kamilah yang lemah, kamilah yang berdosa di hadapan Tuhan, dan kami sering berpikir bahwa pikiran kami sendirilah yang benar, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami, berikan kami pertobatan setiap hari. Ketika kami lemah, kami datang kepada Tuhan. Ketika kami dalam kesulitan dan penderitaan, kami bisa menyadari bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan memberikan kami jalan keluar untuk bisa menghadapi setiap kesulitan maupun penderitaan.
Kiranya Tuhan terus menolong hidup kami untuk menjadi sebuah kabar baik bagi orang lain. Kami tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau kami juga tidak mau menjadi kabar buruk bagi orang lain ketika orang lain bertemu dengan kami. Kami mau hidup penuh kasih selayaknya Yesus Kristus sudah hidup penuh kasih kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.